Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Oke, di konten terbaru kali ini saya ingin membahas laga final Piala AFF U23 2025 antara Indonesia melawan Vietnam. Oke, laga ini sangat begitu ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia maupun di Asia Tenggara, karena laga Indonesia dan Vietnam itu selalu menyuguhkan pertandingan yang sangat penuh dengan intensitas tinggi. Dan sebelum saya masuk kepada inti pembahasannya, saya ingin mengulas terlebih dahulu laga semifinal antara Indonesia melawan Thailand, yang mana kita berhasil mengalahkan Thailand di babak adu penalti. Nah, ada beberapa catatan yang menurut saya ini sangat penting sekali menjelang dan layak sekali untuk dipersiapkan ketika nanti melawan Vietnam. Nah, di laga melawan Thailand, kita sebenarnya itu sudah sangat bermain baik, ya kan? Kita tetap bermain dengan gaya penguasaan bola, lalu juga disiplin. Lini belakang kita sangat begitu solid, lalu juga lini tengah, ya, meskipun gak ada Arkan Fikri, gak ada Tony Firmansyah, tetapi pelatih Johan Penneberg ini betul-betul sangat paham, ya, siapa yang harus diturunkan dan seperti apa kombinasi pemain tengah agar, ya kan, lini tengah kita tetap solid, lini tengah kita tetap kuat dan juga tidak kalah bertarung, ya. Ini pentingnya dengan pemain-pemain Thailand. Dan ternyata hal yang tidak terduga yaitu memainkan Doni Tri Pamungkas di posisi nomor 10, ya kan, sedangkan di posisi 6 dan 8 itu ditempatkan Robby Darwish dan Dion. Nah, ini menurut saya sangat begitu menarik karena posisi natural dari Doni Tri Pamungkas yaitu di back sebelah kiri, ya kan. Ia sesekali bisa tampil juga, ya, sebagai pemain sayap, lalu sering juga melakukan overlap. Nah, tetapi kali ini ia ditempatkan di pemain nomor 10 dan terbukti efektif di awal-awal pertandingan dengan menempatkan Doni Tri Pamungkas di posisi nomor 10. Itu memberikan ancaman yang sangat begitu membahayakan lini pertahanan dari Thailand. Namun nampaknya dengan hadirnya Doni Tri Pamungkas itu membuat Thailand tidak nyaman, dan sehingga sekitar menit 20 baru mereka paham, ya kan, harus seperti apa mengcounter, ya, pergerakan dari Doni Tri Pamungkas. Sehingga kita selama babak pertama itu hanya sesekali lah, ya, bisa masuk ke lini pertahanan dari Thailand, karena Thailand juga bermain rapat, bermain disiplin, dan tentunya mereka pun paham, gitu ya, harus seperti apa ketika menghadapi tim tuan rumah dengan basis supporter yang sangat begitu besar, dan tentunya dengan agresivitas yang ditunjukkan oleh pemain U23 ini, ya kan, Thailand pun mampu meredam dengan cukup baik. Nah, tetapi yang saya sayangkan yaitu Jens Reven ini sangat begitu terisolasi lah selama 75 menit. Dan bahkan bukan hanya 2 pemain yang menjaga Jens Reven, ya, sampai 3 pemain, 4 pemain itu selalu ada, ya, mengelilingi Jens Reven. Nah, sehingga, ya, hal tersebut itu membuat timnas Indonesia ketika melakukan serangan itu selalu buntu. Meskipun kita dapat beberapa kali kesempatan, ya kan, dari Arjuna, dari Donitri, namun tetap ketika striker inti, ya, target man kita tidak punya ruang, maka ini akan sangat sulit. Sepeluang besar dan kecil pun itu tidak akan bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Dan gol ternyata itu lahir di menit 65. Kita harus kebobolan terlebih dahulu. Thailand sempat berpesta di menit ke-65. Bahkan saya pun sebagai seorang penonton, gitu ya, yang menyaksikan, wah, ini sulit nih. Kalau Indonesia gak bisa membalas kedudukan minimal 1-1 sampai dengan menit 85, wah, ini bisa selesai di pertandingan, gitu. Karena jujur saja Thailand ini defense-nya ini sangat begitu baik sekali, gitu ya. Bahkan mereka itu hanya di babak pertama, gitu ya, pemain-pemain Thailand mendapatkan kartu kuning. Babak kedua itu mereka sangat disiplin sekali. Nah, tetapi ajaibnya adalah Johan Penneberg ini itu mengubah kondisi permainan menjadi sebuah pertunjukan. Ini yang sangat kita tunggu-tunggu sebagai seorang penonton. Hal yang tidak terduga, Johan Penneberg ini memasukkan Muhammad Ferrari, ya. Sedangkan posisinya itu menjadi seorang striker. Jadi ketika masuk Ferrari, kita bermain dengan 2 striker, artinya bermain 4-4-2, ya kan? Dengan bermain 4-4-2 dan 2 striker itu saya yakin ini pemain bertahan dari Thailand itu sangat kebingungan, ya kan? Bola ini harus akan diarahkan kemana? Apakah ke Ferrari, apa ke Jens Reven? Ya kan? Pada akhirnya Reina Hanan mendapatkan tendangan pojok di menit ke 80 atau 75, 80-an, ya.
Dan kita bisa menyamakan kedudukan dari gol Jens Repen yang muncul dari belakang, ya. Muncul dari belakang, langsung menyundul bola dengan begitu baik dan keras, dan dari sana kita mendapatkan ruh kita kembali dan bisa mengimbangi atau mengimbangi skor dari Thailand sampai dengan memasuki akhir babak kedua. Nah, di babak perpanjangan waktu saya gak terlalu khawatir sebenarnya, karena kita sudah sangat sering ya mengalami hal-hal serupa gitu ya di piala, khususnya di piala AFF U23 ini. Nah, tetapi kita di perpanjangan waktu babak kedua ya, kita mengalami penurunan performa yang sangat begitu drastis sekali. Wah, ini menurut saya kacau. Kalau saja ada satu gol dari Thailand yang masuk ke gawang Indonesia, wah itu selesai. Sulit sekali untuk menyamakannya, karena ya kan, kita itu semuanya sudah sangat drop ya, kecuali pemain yang baru dimasukkan gitu ya. Nah, kenapa kita sampai stamina kita sangat turun di perpanjangan waktu babak kedua? Karena kita bermain dengan intensitas tinggi. Kita bermain dengan penguasaan bola yang sangat tinggi, ya kan? Bermain menyerang dan bermain bertahan itu lebih sulit bermain menyerang, karena menyerang itu harus selalu mengalirkan bola dengan cepat. Kalau bertahan ya hanya tutup ruang dan sebagainya. Jadi secara stamina, bermain menyerang dan bermain bertahan itu lebih terkuras dengan bermain menyerang. Nah, Thailand mendapatkan keuntungan dari pola permainan mereka. Nah, sehingga mereka bisa tetap baik sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu di babak kedua. Dan alhamdulillahnya kita tidak kebobolan sama sekali, meskipun di perpanjangan waktu babak kedua itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain tim nasional Indonesia. Oke, itu satu. Selanjutnya, di laga melawan Vietnam dalam final ya esok hari, ini menjadi laga yang semacam flashback gitu ya ke tahun 2023, karena kita pun di 2023 itu masuk final di Piala AFF U23 ini, tetapi sayang sekali kita di final itu harus ditaklukkan oleh Vietnam dengan skor 6-5 melalui babak adu penalti, ya kan? Dan saya masih ingat tuh, wah itu pemain Vietnam ketika di AFF U23 2023 itu bermain sangat begitu keras sekali, ya kan? Bahkan pemain-pemain kita itu sampai banyak berjatuhan. Dan kalau kalian ingat gitu, itu adalah laga dengan tensi yang sangat begitu tinggi sekali gitu ya. Dan banyak netizen yang mempertanyakan, bahkan Ketua Umum PSSI pun Pak Erick Thohir itu sempat menyinggung ya kan, bahwa timnas Indonesia U23 itu harus berhati-hati ya terhadap permainan keras dari Vietnam. Bahkan Erick Thohir pun menyampaikan, kita pun harus bermain keras tapi jangan kasar gitu. Artinya kita pun jangan ya, kita kalau lawan kita bermain kasar ya kita harus fight lagi gitu ya. Tapi konteksnya bukan untuk mencederai, awas ya, tetapi untuk tetap menjaga mental kita terawat dengan baik di atas lapangan. Karena kita bermain dengan lawan yang bermain keras gitu ya, itu akan sangat sulit ya. Kalau kita tidak mengimbangi permainannya ya dengan permainan yang serupa, wah itu kita akan lebih down terlebih dahulu. Nah, maka saya yakin lah ya pemain timnas U23 ini, karena bukan pemain yang memang masih mentah gitu ya, mereka sudah sangat punya jam terbang di klub, di tim nasional juga. Bahkan ada 6 pemain yang memang masih ada di timnas Indonesia U23 ya, dari final di tahun 2023 di Thailand gitu. Jadi saya yakin lah ya urusan itu pemain-pemain timnas U23 ini sudah sangat paham. Nah, tetapi yang masih menjadi dilema kita hari ini yaitu tentang kondisi Arkan Pirki dan Tony Firmansyah. Nah, ini dikonfirmasi oleh dokter tim dari timnas Indonesia U23 dan dokter fisik juga. Ini mereka ini masih belum pasti sebenarnya. Kondisinya antara fit dan tidak itu masih 50-50. Gitu ya. Tetapi tentunya kita berharap bahwa Arkan Pirki dan Tony Firmansyah itu betul-betul bisa fit ya di laga final melawan Vietnam. Meskipun mereka tidak diturunkan terlebih dahulu atau tidak masuk pada starting line up pertama, tetapi kan kalau kondisi mereka fit itu mereka bisa menjadi kontra strategi, misalnya di babak kedua, ataupun kalau bisa masuk ke perpanjangan waktu itu bisa diturunkan sebagai pembeda di atas lapangan. Oke. Dan tentunya Johan van den Berg ini menurut saya tetap akan menurunkan ya struktur pemain yang sama seperti melawan Thailand. Gitu ya. Jadi tidak akan terlalu banyak perubahan lah ya, mungkin di saya mungkin akan ada perubahan sedikit ya kan.
Tetapi secara keseluruhan dari mulai pemain bertahan sampai dengan pemain nomor 9 itu menurut saya akan tetap sama ya, penjaga gawangnya tetap akan Ardiansyah dan juga penyerangnya akan Jens Repen, karena Jens Repen pun di laga melawan tadi itu sempat terpincang-pincang, tapi ketika kita memantau ya kan akun dari timnas Indonesia itu sudah fit kayaknya, dan beberapa pemain bertahan seperti Kakang lalu juga Kadek Arel itu pun sudah sangat fit dan kelihatan siap bertarung di laga final melawan Vietnam. Dan tentunya selain kita harus waspada terhadap permainan keras dari Vietnam, kita pun harus memaksimalkan peluang yang ada. Gitu ya, jangan sampai kita mendapatkan peluang emas ya kan seperti di laga-laga sebelumnya, tetapi kita tidak bisa memaksimalkan peluang itu menjadi sebuah gol. Maka saya rasa akan sangat percuma gitu ya ketika kita bermain position ball dengan baik, lalu juga kita bermain dengan intensitas, sentuhan 1-2 bola yang sangat cantik, tapi kita tidak bisa mencetak gol, itu sama-sama aja gitu ya. Dan menurut saya harus menghindari babak perpanjangan waktu, karena ya Vietnam itu sangat kuat di babak perpanjangan waktu ya kan, berkaca dari final edisi sebelumnya Vietnam kan sangat kuat juga di babak adu penalti. Nah, kita harus sebisa mungkin menghindari hal itu ya, meskipun kenyataan di atas lapangan kita tidak bisa memudahkan hal ini gitu ya, tetapi ya tentunya kalau berharap sih boleh-boleh saja kan. Ya, semoga saja pemain timnas Indonesia U23 tetap fokus selama 90 menit dan bisa mencetak gol dan mengamankan kemenangan tanpa masuk perpanjangan waktu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya di laga besok saya pun akan buat video khusus review pertandingan antara Indonesia dan Vietnam. Dan juga saya akan melakukan live streaming atau live reaction. Jadi kalian tetap stay, tetap tonton pantau channel ini, karena saya besok ya di laga final akan melakukan live streaming atau live reaction terhadap laga final Indonesia melawan Vietnam. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.